وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada bulan yang mulia ini, di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang sangat besar, yaitu kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar di kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang keutamaan menziarahi orang yang sakit. Pada malam ini insyaallah kita akan menyampaikan adab iyadatul marid, etika-etika ketika berkunjung ke orang sakit, orang yang sakit. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Islam ini adalah agama yang luar biasa. Segala sesuatu ada etikanya, ada adabnya. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, keluar masuk kamar mandi pun ada etika, ada adabnya. Demikian juga mengunjungi orang-orang yang sakit, ini ada etika, ada adabnya. Adab yang pertama adalah ikhtiyarul waqtil munasib, memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Banyak orang begitu dia tahu si fulan sudah keluar dari rumah sakit, langsung dia rame-rame mengunjunginya. Atau begitu mengetahui bahwa fulan sedang berada di rumah sakit, langsung rame-rame mengunjunginya. Apakah begitu sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da thalathin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ia mengunjungi orang yang sakit itu melainkan setelah 3 hari. Dan ikhwani fiddin azakumullah, mungkin di hari yang pertama dia sedang sakit,
atau dia belum siap menerima tamu. Begitu juga ketika dia sudah sampai, dia keluar dari rumah sakit, mungkin dia belum begitu normal, kondisinya belum begitu pulih, sehingga apabila kita mengunjunginya di hari yang pertama ini akan mengganggunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila ia mengunjungi atau menziarahi orang yang sakit, dia berziarah setelah hari ketiga. Demikian juga ayolah ikhwah, di sini sangat penting untuk kita memilih waktu, jangan waktu yang biasanya digunakan untuk istirahat. Ya. Sehingga dia kadang-kadang terpaksa bangun dari tidurnya, dari istirahatnya untuk menemui kita, dan ini tentunya akan mengganggu kesehatannya. Adab yang kedua, su'alul marid an halih, menanyakan orang yang sakit itu tentang kondisinya, tentang keadaannya. Namun jangan memberatkannya, semua ditanya. Sampai harga impusnya berapa? Berapa satu botol ini, harga ini? Semua ditanya. Di apotek mana beli? Ada ini apa enggak? Ada ini, dan seterusnya. Ya. Lihat ayolah ikhwah, dari Mahmud bin Labid, dia mengatakan, lama usiba akhalu Sa'din, ketika mata kakinya Sa'ad terkena dengan panahan pada peperangan Khandaq, fathaqun, lalu lukanya ini semakin memberatkannya. Hawaluhu 'inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah, maka dibawalah dia kepada seorang wanita bernama Rufaidah. Rufaidah ini biasanya tudawil jarha, mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang yang sakit. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila melewatinya, ya, dia hanya mengatakan, kaifa amsait, ya, bagaimana kondisimu di sore hari ini. Wa idza asbah, dan apabila dia melewatinya mampir di pagi hari, dia cukup mengatakan kaifa asbaht, bagaimana kondisimu sekarang di pagi hari ini. Jadi sangat sederhana, sedikit yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Dia tidak tanya tentang selang impus, dia tidak tanya tentang jarum impus, dia tidak tanya tentang dokter yang menanganinya atau perawat yang menanganinya. Ya, bagaimana kira-kira di sini nasinya bagus apa enggak? Apa sayurnya? Semua mau ditanya. Seolah-olah dia menginterogasi orang ini. Ya. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baiknya cara adalah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Abil Ash'ath As-San'ani, dari Abil Ash'ath As-San'ani, annahu raha ila masjid Dimishq, dia pergi ke masjid Damaskus, ibu kota Suriah yang dikuasai oleh Bashar. Wa hajjara bir Rawah, dan dia agak awal, agak pagi pergi ke masjid. Falaqiya Shaddad ibn Aus, di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang bernama Shaddad ibn Aus. Was-Sunabihi ma'ahu, Shaddad ibn Aus ini bersama seseorang bernama As-Sunabihi. Faqultu aina turidan,
Lalu Asy'ari ini mengatakan, kalian berdua ini akan kemana? Aina turidan yarhamukumullah. Kalian berdua akan kemana? Semoga Allah merahmati kalian. Ayo ikhwah, orang Arab suka mendoakan orang. Ya, kalian akan kemana? Semoga Allah merahmati kalian. Dia senang mendoakan orang. Ya, ijlis yarhamukallah. Duduk, semoga Allah merahmatimu. Kul yaghfir lakallah. Dan seperti itu. Jadi selalu di awalnya atau di ujungnya ada doa-doa, imma doa memintakannya rahmah atau doa memintakannya ampunan. Ya, jadi ini luar biasa. Mungkin di bahasa kita Indonesia tidak ada yang seperti ini. Qala nuridu hahuna ila akhin lana maridin na'uduhu. Mereka berdua mengatakan, kami akan mengunjungi rumah saudara kami yang sedang sakit, saudara muslim maksudnya. Fantalaqtu ma'ahuma hatta dakhala ala dzalika ar-rajul. Lalu aku ikut bersama mereka berdua sampai tiba ke rumahnya. Faqala lahu kaifa asbahta? Lalu mereka berdua bertanya, bagaimana kondisimu di pagi hari ini? Qal, orang yang sakit ini mengatakan, asbahtu bi ni'mah. Ya, di pagi hari ini saya dalam keadaan menerima nikmat dari Allah. Dia sakit, tapi dia mengatakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang penyakit itu, bala itu adalah nikmat dari Allah. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan bala, dengan penyakit itu, Allah menghapus dosa-dosa kita. Allah mengangkat derajat kita. Ya, subhanallah. Jadi khawani fiddina azakumullah, apa saja yang menimpa orang yang beriman itu adalah imma penghapus dosa baginya, dan imma itu adalah pengangkat derajat baginya. Dan itu dua-duanya bagus, asalkan jangan dia mengeluh. Ya, orang yang mengeluh itu adalah orang yang sangat-sangat kurang ajar. Kenapa demikian? Karena dia melaporkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa kepada makhluknya. Ya. Biasanya di mana-mana kita melapor kepada atasan karena ada di bawah ini yang mengganggu kita. Orang rakyat pasti dia akan melapor kepada siapa? Kepada polisi atau kepada kadus, kepada kades dan seterusnya ke atas. Ya, tidak ada orang yang melaporkan kepada apa istilahnya, kepada rakyat tentang perbuatan pejabat-pejabat yang ada di atas ini. Nah, ketika orang ini mengeluh, ini sakit, ini dan seterusnya, ini adalah orang yang kurang ajar. Ya, Allah Subhanahu wa taala dilaporkan kepada makhluknya. Alhamdulillah, seharusnya ya, makhluk melapor kepada Allah tentang kejelekan makhluk. Jadi orang ini mengatakan asbahtu fi ni'mah. Di pagi hari ini aku berada dalam nikmat. Karena ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana pernah kita sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba itu sampai kepada tingkatan yang tertentu, ya, sementara tingkatan ini tidak bisa dicapai oleh amal ibadahnya, amal ketaatannya, maka bagaimana caranya agar bisa sampai ke tingkatan ini? Nabi mengatakan, sabballahu alaihi bala al-bala sabban. Allah menuangkan kepadanya ujian itu dengan banyak, wasabbarahu alaih, dibantu di Allah untuk sabar, sehingga dia terangkat ke tingkatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, faqala lahu Syaddad. Lalu Syaddad mengatakan, abshir, bersenang-senanglah, bergembiralah, bi kaffaratis sayyi'at,
Ya, penyakitmu ini semuanya adalah penghapus dosa-dosa. Orang yang beriman hatta syaukata yushakuha, duri yang menusuk jarinya itu penghapus dosanya. Bahkan para ulama mengatakan jika dia menaruh dompetnya di kantong kanannya, kemudian dia mencarinya di kantong kirinya, otomatis tidak ada di kantong kirinya. Terkejutnya sejenak itu penghapus dosa baginya. Ya, jadi subhanallah betapa banyak penghapus dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya. Ini bentuk rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian wa hattul khataya, dan penggugur dosa-dosa. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni idza ibtalaitu 'abdan min 'ibadi mu'mina, sesungguhnya aku apabila aku menguji hambaku yang beriman. Perhatikan sekarang ayat, fahamidani, lalu dia memujiku, bukan dia mengeluh. Memberitahu boleh memberitahu, apanya sakit, kepala saya sakit, apanya sakit, perut saya sakit, boleh memberitahu boleh, tapi mengeluh itu tidak boleh. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahamidani, lalu dia memujiku, ala mabtalaituhu, ia memujiku atas bala yang aku timpakan kepadanya. Fa innahu yaqumu min madja'ihi ka yaumi waladathu ummuh, maka jika dia bangun dari tempat tidurnya, jika dia sehat, maka dia akan seperti orang yang baru keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak ada dosa-dosanya. Wa yaqulu Rabb azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana qayyadtu 'abdi wa ibtalaituhu, aku yang mengikatnya dan aku yang mengujinya. Ya, ajru lahu kama kuntum tujruna lahu, maka catatkanlah untuknya pahalanya sebagaimana dia dalam kondisi sehat. Maksudnya adalah ketika dia sehat dahulu, dia rajin sholat malam, setiap malam dia sholat malam. Sekarang karena dia sakit, dia tidak bisa lagi melaksanakan sholat malam, maka tetap dia mendapatkan apa? Sholat pahala malam, pahala sholat malam meskipun dia tidak melaksanakan sholat malam. Ya, jadi ini ikhwani fillah azakumullah juga keutamaan kita senantiasa istiqamah melakukan salah satu ibadah. Apakah itu salat malam, ataukah salat duha, ataukah kita bersedekah, atau yang lain-lainnya. Jika kita terus rutin melakukannya, istiqamah melakukannya, tiba-tiba satu saat kita sakit sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah itu, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, ya, tetap akan memberikan kita pahalanya meskipun kita tidak melaksanakan ibadah itu. Kenapa? Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, aku yang mengikatnya, aku yang mengujinya. Ya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, yang ketiga, ruqyatul maridi wa du'a ilah, meruqyah dan mendoakan orang yang sakit. Ikhwani fiddin azakumullah, di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah meruqyah dan mendoakan orang yang sakit itu. Ini sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala 'ala al-marid, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi orang yang sakit, dia mengatakan, adhibil bas rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, ya, la shifaa la syafi'a illa ant
ishfi shifaan la yughadiru saqama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Yang artinya adalah adhibil bas. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini. Rabban nas, Tuhannya sekalian manusia. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau yang maha penyembuh. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak cocok orang-orang yang mengatakan ishfi wa anta syafi atau ishfi anta syafi, setelah itu dia datang ke kuburan kemudian meminta ke kuburan. Kan bertentangan dengan doanya ini. Dia mengatakan anta syafi, lalu dia datang ke kuburan, kan tidak cocok ini dengan doanya. Ya, la syafi'a illa ant, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ishfi shifaan la yughadiru saqama, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak membiarkan penyakit. Maksudnya semua penyakit disembuhkan. Ya. Kemudian akhwani fiddin a'azzakumullah, juga dari hadis Abdullah Ubadah bin Samit, dia mengatakan dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'uduhu wa bihi min al-waj'i ma la ya'lamu Allah tabaraka wa ta'ala bishiddatin. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pada saat itu sedang sangat-sangat sakit. Tidak ada orang yang mengetahui bagaimana berat penyakitnya itu kecuali Allah. Thumma dakhaltu alaihi min al-'ashiyyi, di sore harinya saya kunjungi lagi dia. Ternyata qad bari'a ahsana bur'in, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sembuh total. Ya. Faqultu dakhaltu alaika ghudwatan wa bikal waja'. Tadi pagi saya mengunjungimu ya Rasulullah, engkau sedang sakit. Ya. Ma la ya'lamu Allah bi shiddatin. Tidak ada orang yang mengetahui bagaimana berat penyakitmu itu tadi pagi kecuali Allah. Wa dakhaltu alaika al-'ashiyyah. Dan sekarang di sore hari aku mengunjungimu, qad barikta, engkau sudah sembuh. Ya. Faqala ya ibn as-Samit, wahai putra as-Samit, namanya Ubadah bin as-Samit, inna Jibril alaihi salam raqani bi ruqyatin, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan meruqyahku dengan suatu ruqyah. Ya, bari'tu, yang dengan ruqyah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesembuhan. Ala u'allimukaha, maukah aku ajarkan kepada engkau ruqyah ini? Ini ruqyah bukan sembarangan ruqyah. Yang meruqyahnya Jibril. Siapa Jibril itu? Ketua para malaikat. Ya, yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ruqyahnya ini? Qultu bala. Ubadah bin Samit mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku." Apa ruqyah itu? Qal, Nabi mengatakan, "Bismillahi urqik min kulli syai'in yu'dhik, min hasadi kulli hasidin wa 'ainin bismillahi yashfik." Di riwayat yang lain bismillahi urqik. Artinya adalah dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Ya, min hasadi kulli hasidin wa 'ain, dan dari hasadnya semua orang yang hasad, dan dari matanya orang yang hasad. Ya, ikhwani fi din azakumullah, al-'ainu haqq, kejahatan mata itu benar. Fi tarjamah ukhra lil 'ain, al-'ain fi tarjamah ukhra lahu al-'ain.
yusab bil ain fi terjemah ukhra lahu. Mata jahat, mungkin atau bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, al-ain. Mada terjemah bil lugha Indonesia Ustaz? Mata. Mata? Masa mata? Jadi ain. Ini ain ini ayolah ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana syai'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ain." Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, maka pasti ain ini akan mendahului takdir Allah. Maksudnya, orang yang terkena dengan ain itu dia sangat cepat terkena dengan musibah, terkena dengan bala, terkena dengan penyakit. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika apabila ada orang yang matanya itu jahat, ya, seperti ada ular-ular yang matanya jahat, bisa membuat wanita yang hamil itu keguguran. Ya, di zaman Umar bin Khattab orang yang matanya kuat, matanya jahat dipenjarai dia. Ya, karena kalau dia heran melihat sesuatu itu akan rusak. Ya, di zaman sahabat ada seseorang yang matanya jahat. Ya, dia melihat tubuh temannya bagus, dia tidak mendoakannya. Dia mengatakan, tumben aku melihat badan yang bagus seperti ini. Langsung seketika dia jatuh pingsan. Ya, jadi al-ainu haq kata Rasulullah SAW. Terkena dengan ain itu adalah sesuatu yang hak. Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, kalau antum ke Arab Saudi misalnya, kalau dia membeli mobil baru keluar dari apa namanya ini, dari dealernya, ya, dibiarkan dia berkerpuk, ya, debu dibiarkan dia. Kenapa? Supaya jangan kena ain katanya. Ya, dan ain ini bukan hanya manusia, binatang, rumah, apa saja bisa rusak dibikin. Ya, nah, Nabi SAW mengajarkan kepada Ubadah doa yang luar biasa ini. Min kulli syai'in yu'dhik, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min hasadi kulli hasid, dari hasadnya setiap orang yang hasad. Ya, hasad ini ya ikhwah luar biasa. Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga gara-gara hasad. Ya. Kemudian Yusuf, Qabil wa Habil, ya, terbunuh gara-gara hasad. Kemudian Yusuf alaihissalam dilempar oleh saudaranya ke dalam sumur itu gara-gara hasad. Orang Yahudi benci kepada orang Arab gara-gara hasad. Ya. Dan ikhwani fillah azakumullah, semua kita ada hasad ini, talonate ini. Tidak ada orang yang tidak ada hasad, karena tidak bisa kita berkembang kalau tidak ada hasad. Harus ada hasad, pasti ada hasad di hati kita. Namun ada orang yang ketika ada hasad dia bertindak dengan tindakan yang jelek. Ikhwani fillah azakumullah, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahu kalian, maukah aku tunjukkan kalian penduduk surga? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Mana orangnya? Itu orangnya. Ada orang masuk ke masjid sambil memegang sandalnya dan rambutnya masih basah. Besoknya lagi Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Siapa itu? Itu orangnya. Yang kemarin lagi. Ini keberapa kalinya ini? 2 kalinya. Besoknya lagi Nabi SAW datang kepada sahabatnya dan mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian penduduk surga? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Mana orangnya? Itu orangnya. Yang kemarin lagi. 3 kali berturut-turut. Sehingga ada seorang sahabat yang penasaran, Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar. Penasaran dia. Diintiplah dia. Ya fulan, saya ini orang musafir, boleh enggak saya nginap di rumahmu? Dia mengatakan boleh. Ya. Lalu setiap malam diintip.
Di malam pertama diintip, ternyata ibadahnya sedikit di malam hari. Oh mungkin malam yang kedua nanti. Di malam yang kedua juga diintip, toh juga ibadahnya sedikit. Di malam yang ketiga diintip lagi, ternyata juga di malam ketiga ibadahnya sangat sedikit. Lalu dia mengatakan, ya fulan, saya ini bukan orang musafir. Ya. Jadi dia mengatakan saya ini orang musafir, tapi ternyata dia merasa ini orang bukan musafir. Berarti dia bohong itu? Hah? Dia berbohong? Ayo ikhwan, kita tanya antum sebenarnya, antum enggak ngantuk ini. Tadi dia mengatakan saya ini orang musafir, boleh enggak saya nginap? Ternyata ketika dia pulang dia mengatakan saya ini bukan orang musafir. Di mana dia berbohong ini? Bohong dia apa enggak? Hah? Hah? Bohong? Hah? Kan dia mengatakan saya ini orang musafir awalnya. Pas begitu dia mau pulang dia mengatakan saya ini sebetulnya saya bukan musafir. Bohong dia? Masa ada sahabat bohong? Ya. Yang pertama dia mengatakan saya musafir. Ya kita di dunia ini semua kita musafir. Ini bukan tempat tinggal kita. Tanah apa namanya? Kampung halaman kita yang asli di akhirat. Ya. Lalu dia mengatakan saya ini bukan orang musafir karena memang dia penduduk Madinah, bukan dari luar maksudnya. Jadi di mana dia bohong? Paham itu? Paham itu Pak Mur? Alhamdulillah. Jadi dia mengatakan sebetulnya saya bukan orang musafir, tapi saya mendengar Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut mengatakan engkau penduduk sorga, sehingga aku ingin lihat apa ibadah yang kamu lakukan setiap malam sehingga engkau bisa dinyatakan oleh Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut menjadi penghuni sorga. Ternyata ibadahmu sangat sedikit. Dia mengatakan huwa dzak, hanya itu sudah ibadah saya, enggak ada yang lain. Kalau begitu saya pergi. Begitu dia pergi dipanggil dia. Kemari. Mungkin ada satu hal. Apa itu? Dia mengatakan saya tidak pernah iri hati. Kata sahabat ini yang kita tidak bisa. Kalau ibadah berapa-apa bisa, bagaimanapun panjangnya bisa. Tapi untuk tidak hasad ini tidak bisa kita. Hasad maksudnya hasad yang merusak ini. Siapa yang bisa tidak tahu nanti ayo ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan urqi bismillah urqiq min kulli syai'in yu'dik min hasadi kulli hasidin wa 'ainin. Dari hasadnya setiap orang yang hasad dan dari setiap mata. Bismillah yashfiq. Dengan nama Allah semoga engkau disembuhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian ikhwani fi din, a'azzakumullah. Lalu di antara yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadis Utsman bin Abi Al-As. Ya. Di mana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluh bahwa dia sakit. Dia memberitahu bahwa dia sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dha' yadak 'ala alladhi ya'lam min jasadik wa qul," letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit itu, di kepala yang sakit atau di perut atau di mata atau di tangan, di mana saja dia sakit. Lalu katakanlah bismillah thalathan, 3 kali mengatakan bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan katakanlah 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hafalan teman-teman ikhwah? Bismillahnya berapa kali? 3 kali. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. Ya, artinya adalah a'udzu billah wa qudratihi.
Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dan kemampuannya dari kejelekan-kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Jadi sunnah atau etika yang ketiga adalah meruqyah dan mendoakan orang yang sakit. Yang keempat, tadhkiruhu bi ajri as-sabri 'ala al-marad. Mengingatkan betapa besarnya pahala orang yang sabar ketika dia pahalanya orang yang sakit ketika dia sabar. Jadi ikhwani fi din, a'azzakumullah, ini di antara sunnah-sunnah yang hampir terlupakan. Ya, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, hendaklah kita mengingatkan betapa besarnya pahala orang yang sabar atas penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Karena ikhwani fi din, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum." Pasti kami akan menguji kalian. Tidak mungkin ada manusia di dunia ini yang tidak diuji. Ya, yang miskin diuji dengan kemiskinan, yang kaya diuji dengan kekayaan, yang sakit diuji dengan penyakit, yang sehat diuji dengan kesehatan. Ya, antum ujian bagi saya ini adalah ujian bagi antum. Istri ujian bagi suami, suami ujian bagi istri. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi sebagian yang lain. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa ujian. Karena dunia ini dinamakan darubtila, tempat ujian. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Wala nabluwannakum." Kami pasti menguji kalian bi syai'in minal khauf. Dengan sedikit, dengan rasa takut. Wal ju' dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, ya, dan kekurangan harta, ya, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya. Ini pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala pasti seperti ini, takut kemiskinan, takut kefakiran, takut penyakit dan yang lain-lainnya. Ya, mau mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takut di desanya nanti diusir, nanti dipukul dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar atas ujian-ujian ini. Kemudian alladzina idza asabathum musibah, yang mereka apabila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, kami ini adalah ciptaan Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya, Dia yang menciptakan kami, Dia yang menguji kami, dan kami akan kembali kepadanya untuk menerima balasan ujian-ujian ini. Ada yang sabarnya 10%, ya 10% dapatnya. Ada yang sabarnya 20%, ya 20% dapatnya. Yang sabar 100%, ya 100% dapatnya. Bahkan ikhwani fiddin, a'azzakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan bala di dunia, mendapatkan ujian-ujian di dunia, nanti dia ingin di akhirat nanti, dia kepingin seandainya dahulu di dunia kulitnya ini dia sobek-sobek dengan catut. Ya, kenapa?
Karena saking besarnya pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala yang mereka rasakan di akhirat. Ya. Kemudian wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat pujian dari Allah wa rahmah, dan mendapatkan rahmah dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh nasab, kelelahan, wala wasabin, dan kesusahan, wala hammin wala hazanin, demikian juga tidaklah dia ditimpa oleh kesedihan, wala adha, dan tidak ada sesuatu yang mengganggunya, wala ghammin hatta syaukati yushakuha, ya, bahkan duri yang menusuk jarinya, tentunya dia tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja menjahit kemudian tertusuk, ya, atau dia sedang apa, mantok mukul paku kena tangannya, ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, dia tertusuk karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mencari nafkah misalnya, ini bentuk ibadah. Atau dia mukul paku, ya, dalam rangka mencari nafkah untuk anak istrinya, ini diupah dia, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun bukan dia apa, mukul palu kemudian kena tangannya karena dia bikin gereja atau dia bikin pura, ya nggak bisa dia ini. Ya, ini dia ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dia saling tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta syaukat yushakuha. Sampai-sampai kalau dia ditusuk oleh duri tangannya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Dengan ditusuk sama duri saja dihapus dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi bagaimana mulianya orang yang beriman itu, ayo ikhwan. Kemudian ikhwani fi din azakum, intah waktu insan. Qultu na'am. Alhamdulillah, habis waktu. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.